Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di sini karena kasih Tuhan. Dan pagi ini kita boleh mengenang kembali korban dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Yesus Imam Besar Agung. Yesus Imam Besar Agung. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 bunyinya begini. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, dalam ayat 14 itu disebutkan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya, imam besar agung itu artinya imam di atas segala imam. Ya, kita mengenal bahwa hubungan kita dengan manusia, dengan Allah, atau tepatnya hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak akibat dari dosa. Kita sudah tahu cerita itu, bagaimana Adam telah melanggar perintah Tuhan dan harus terusir dari Eden, yaitu dalam persekutuannya dengan Tuhan. Tapi kita percaya dari firman Tuhan juga dalam Alkitab itu jelas dikatakan bahwa Tuhan itu selalu ingin bersekutu, ya, tidak pernah padam. Jadi kerinduan Tuhan itu walaupun manusia memberontak tidak pernah padam. Ya, dia berusaha memulihkan, dia berusaha memperbaiki hubungan itu, dan sampai akhirnya Kristus datang ke dalam dunia ini. Nah, untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan ini diperlukan perantara, yaitu Tuhan tetapkan gitu. Ya, manusia tidak boleh langsung menghadap Tuhan sendiri, tetapi harus ada perantara yang disebut imam. Dan itu tercermin ya dari aturan-aturan yang Tuhan buat di dalam ibadah Israel. Dalam tabernakel itu Tuhan menetapkan satu golongan dari orang Lewi, itu imam. Dan di antara imam-imam itu ada yang namanya imam besar. Ya, imam besar ini tiap tahun harus diganti. Ya, tugas imam besar yang utama itu adalah masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membakar korban, dan itu terjadi setahun sekali. Ya, dalam ibadah ini, dalam ibadah Israel ini, peranan imam itu sangat penting. Ya, kita melihat di dalam peta tabernakel ini, yaitu ada korban mezbah korban bakaran. Itu pertama kali imam di situ. Ya, dia membakar korban, tentu setelah dia menyucikan diri dengan air di kolam basuhan itu, dia membakar korban di situ, lalu masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Ya, ini yang paling dalam, itu ada tabut perjanjian, dan itu diyakini sebagai tempat Allah bertahta. Dia harus menyembelih korban itu dan membawa darah korban itu ke ruang Maha Kudus tadi.
Dan sebelum itu dia harus meletakkan tangan atas sapi atau lembu yang akan dikorbankan itu, atau itu juga bisa berupa domba atau burung ya, untuk yang paling miskin. Untuk apa? Itu adalah lambang untuk menyatakan bahwa dosanya itu ditimpakan atas korban itu. Jadi korban itulah nanti, atau binatang korban itulah nanti yang akan menanggung dosa dari imam ini bersama keluarganya, dan kemudian dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dia keluar lagi sekali lagi, lalu dia menyembelih korban yang kedua untuk segenap umat. Itu dilakukan oleh imam tentu 2 kali. Lalu setelah selesai korban itu di dalam ruang Maha Kudus itu, dia keluar kembali dan memberkati umat itu. Ya, seolah-olah dia mendapat mandat dari Tuhan untuk menyalurkan berkat atas umat Israel yang waktu itu datang untuk beribadah. Itu singkat cerita dari peranan imam besar pada saat dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus setahun sekali. Dan apa yang dikerjakan imam besar dalam perjanjian lama itu sama dengan apa Yesus kerjakan. Nanti kita akan melihat itu, ya, bahwa apa yang dikerjakan imam besar itu hanya merupakan bayang-bayang. Ya, bayang-bayang dari apa yang akan terjadi, yang akan dikerjakan Yesus. Karena Yesus itu adalah imam besar agung. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa imam besar agung itu artinya imam besar di atas segala imam besar. Ya, dalam tata cara ibadah Israel itu, imam besar itu tiap tahun ganti. Ya, setahun sekali ganti. Dia yang akan masuk ke dalam bait Allah, dalam ruang Maha Kudus itu. Dan Yesus itu disebut imam besar agung karena apa yang Yesus lakukan itu sama dengan yang dilakukan imam besar. Hanya Yesus bukan masuk ke dalam tempat yang dibuat manusia atau tempat kudus di bumi ini, tapi dia masuk ke surga. Itu sebabnya dia dikatakan imam besar agung. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh para imam ini. Yang pertama, imam besar itu menyembelih korban. Yaitu setelah menyucikan dirinya dengan air dalam kolam basuhan tadi. Lalu dia menyembelih korban. Ya, tentu dengan bantuan orang-orang Lewi. Ya, dia tidak mengerjakan sendiri, tapi dia hanya bertugas meletakkan tangan atas kepala korban itu sebagai lambang dosanya dan dosa seluruh umat itu ditanggungkan atas binatang korban tadi. Lalu disembelih dan darahnya dibawa ke dalam ruang Maha Kudus tadi. Nah, untuk menyembelih korban ini itu ada tata caranya. Ya, tidak sama dengan kita nyembelih ayam misalnya. Boleh sembarangan gitu. Ada tata cara yang rumit. Dombanya tidak boleh bercela. Lalu caranya menyembelih juga harus diatur. Ya, lalu bagian-bagian mana yang boleh dimakan oleh orang, mana oleh imam, mana yang harus dibakar, mana yang harus dibuang, mana yang harus dicuci dan sebagainya. Ada aturan yang rumit gitu. Nah, kenapa begitu? Itu untuk menggambarkan bahwa untuk mendekat kepada Allah itu tidak boleh sembarangan. Nah, itu dilambangkan oleh aturan-aturan yang rumit tadi. Mendekat kepada Allah tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya. Dan itu juga menunjukkan betapa seriusnya dosa itu yang telah memisahkan kita dari Allah. Nah, kadang-kadang kita kan merasa dosa itu biasa saja. Ya, karena seringnya berbuat dosa, akhirnya tidak apa-apa, sekali-sekali aja kok. Tahukah kita bahwa lewat
peristiwa tata cara yang dilakukan di dalam bait Allah ini, kita melihat bagaimana seriusnya dosa itu. Dosa itu telah memisahkan kita dari Allah. Dan dosa itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan berbuat baik, hanya dengan ibadah. Dosa itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengaku, tapi dosa itu menuntut korban. Dan korban itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nyawa dari Yesus Kristus itu telah menjadi bayaran yang menjadi harga yang dibayar oleh Yesus dengan nyawanya. Jadi dosa itu bukan sekedar berbuat salah lalu mengaku selesai, tidak ada korban. Dalam perjanjian baru kita ini hanya mengaku. Ya kan, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu kita hanya mengaku kita diampuni. Kelihatannya kan sepele gitu, tapi tahukah di balik pengakuan iman itu, pengakuan dosa itu ada korban yang sudah Yesus bayar. Jadi kita tidak boleh menggampangkan gitu. Kenapa ya sudahlah, orang kita cuma ngaku, modalnya cuma ngaku, lalu selesailah dosa kita. Tidak semudah itu. Karena korban itu sudah diberikan Yesus. Harga itu sudah dibayar oleh Yesus. Dengan apa? Dengan nyawanya sendiri. Jadi dosa ini adalah sesuatu yang serius, yang harganya itu adalah nyawa dari Yesus Kristus. Nah, kembali tadi kepada imam besar ini. Imam besar itu melakukan sebanyak 2 kali. Tadi saya sudah singgung di situ. 2 kali. Yang pertama untuk dirinya dan keluarganya. Dia masuk ke situ dalam ruang Maha Kudus, lalu keluar lagi menyembelih korban yang kedua. Itu untuk umat, semua umat Israel. Semua umat itu ditanggung, dosa umat itu ditanggungkan atas korban itu. Tapi dalam Ibrani 9 ayat 12 dikatakan, Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau imam besar itu memberikan korban 2 kali, namun Yesus cukup sekali. Ya, sekali. Tadi ayat Ibrani 9 dan 12. Kenapa? Dia tidak perlu memberi korban untuk dirinya sendiri. Sebab dia tidak berdosa. Ya, kalau imam besar itu memang diambil dari antara manusia yang berdosa, dan dia sendiri orang berdosa, dia harus menyelesaikan dulu dosanya sendiri. Tapi Yesus tidak. Sekali. Kenapa? Karena dia sendiri tidak perlu memberikan korban untuk dirinya sendiri. Nah, dari sini kita melihat bahwa hanya Yesus yang layak menjadi korban pengganti. Yesuslah yang layak menjadi korban pengganti. Kenapa? Karena dia tidak bercela. Kalau dia sama-sama dengan kita, sama-sama berdosanya, sama-sama harus dihukum. Dia gak layak untuk menjadi korban pengganti. Ya, dia nanti akan dihukum karena dosanya sendiri. Tapi dia adalah pribadi, satu oknum yang tidak mengenal dosa, tapi dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan. Nah, ini kita harus bersyukur gitu. Ya, karena korban yang menggantikan kita itu adalah korban yang benar-benar tidak bercela, sehingga layak menjadi korban pengganti bagi kita. Kita tidak lagi dihukum karena semua dosa kita ditanggungkan di atas Yesus Kristus. Dialah yang layak. Ya, dia memberikan korban itu sekali karena
dia tidak berdosa. Jadi korban yang diberikan itu khusus untuk manusia, untuk kita. Dan korban ini juga cukup sekali. Kenapa? Sebab dalam Ibrani 10 itu dikatakan bahwa inilah korban yang sempurna. Dia tidak perlu berulang-ulang seperti para imam besar yang melakukan tugas di bait Allah, di bait Allah Israel itu harus berulang-ulang tiap tahun. Ya, tiap tahun melakukan itu. Bahkan tiap kali berdosa mereka harus melakukan itu. Ya, dilakukan oleh imam, bukan imam besar. Imam besar itu hanya setahun sekali. Jadi mereka menyelesaikan dosa itu dengan memberi korban berulang-ulang. Kenapa? Sebab darah binatang itu mustahil menguduskan katanya. Tapi Yesus telah memberikan korban yang sempurna itu sekali saja, tidak perlu diulang-ulang. Sekali dia mati dan dia menyempurnakan kita dengan sempurna. Ya, dan kita percaya bahwa apa yang diberikan Yesus itu sudah menyempurnakan kita. Mengampuni kita dari awal sampai akhir. Dan ini harus disyukuri juga gitu. Kenapa? Karena itu berarti keselamatan kita dijamin. Pengampunan kita itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu, korban itu berlaku untuk selamanya. Sehingga kita yang hari ini berdosa tidak dituntut korban lagi. Ya, jangan mencoba membeli pengampunan Tuhan itu dengan amal kita. Ya, ini hanya diajarkan oleh kekristenan. Ya, hanya diajarkan oleh Alkitab. Dari agama lain tidak diajarkan ini. Mereka harus membayar korban itu, membayar hutang dosa itu dengan korbannya sendiri. Memberi persembahan, lalu bahkan kalau perlu mengorbankan tubuhnya, yang menyiksa diri dan sebagainya. Kita enggak. Jangan coba menyuap Tuhan itu dengan korban kita. Ya, jangan kita berpikir begini, oh saya sudah berdosa. Ya, tadi malam misalnya hari Sabtu kemarin berdosa. Hari ini harus ke gereja menyembah Tuhan. Harus kudus kan? Wah, saya mau bawa uang. Saya mau kayak persembahan supaya dosa saya diampuni. Tidak, bukan itu caranya untuk mengampuni dosa. Dosa kita diampuni hanya karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku dengan jujur. Yang mengaku. Jadi pengakuan dosa inilah yang membuat Bapa mengampuni kita. Dan Bapa mengampuni kita itu dasarnya adalah korban dari Yesus Kristus. Ya, kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita hanya datang kepada Tuhan, percaya kepadanya, kita mengaku dengan jujur di hadapannya, dan kita dilayakkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan itu, dan kita boleh datang menghampiri Dia. Jadi darah Yesus itu menjadi dasar dari ibadah kita. Sekali lagi, jangan coba menyuap Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tidak akan diampuni. Karena Tuhan hanya mengatur pengampunan itu dengan pengakuan. Iman kita dengan jujur. Ya, dosa kita diampuni hanya dengan mengaku dengan jujur. Dan darah Yesuslah yang menguduskan kita dengan sempurnanya. Sebab itu mari kita datang kepadanya dengan penuh keberanian. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Ada orang itu takut menghadap pembesar misalnya, menghadap atasannya. Kenapa? Karena bersalah gitu. Ya, bersalah. Kenapa takut? Ya, karena takut dihukum. Ya, takut karena tidak percaya bahwa dosanya diampuni. Mari kita hilangkan. Ya, rasa takut kita untuk menghampiri Tuhan itu, merasa tidak layak menghampiri Tuhan itu,
kita hilangkan supaya kita bisa beribadah dengan bebas. Kecuali kita menyimpan dosa, gitu ya. Kita nggak mau bertobat. Ya, sekarang ngaku, besok buat lagi. Itu namanya hidup dalam dosa. Dan bagaimana kita bisa diampuni kalau kita hidup dalam dosa? Tentunya kita meninggalkan itu dosa. Mengaku dengan jujur. Dan kita percaya berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus ini, kita diterima oleh Bapa. Sehingga kita bisa datang kapanpun kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Bersyukurlah untuk itu. Ya, karena korban Yesuslah yang membuat kita diterima oleh Bapa. Apa adanya. Apa adanya, puji Tuhan. Nah, apa yang dilakukan imam besar? Ini sama yang dilakukan Yesus yang memberi korban. Cuma hanya sekali. Lalu yang kedua, imam besar itu membawa korban itu ke dalam ruangan Maha Kudus, yang ruang terdalam di dalam Bait Allah itu, di mana tidak boleh satu orang pun masuk ke sana kecuali imam besar, hanya setahun sekali dengan membawa darah dan dupa. Ya, dupa ukupan ini akan dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Di hadapan tabut itu darah itu dipercikkan di atas tabut itu dan di hadapannya, ya 7 kali. Ini betapa rumitnya. Ya, kalau imam besar itu salah melakukan, ya misalnya dia memercikkannya hanya 6 kali gitu, mati dia. Makanya ada cerita tradisi yang mengatakan bahwa imam besar itu kakinya itu diikat dengan tali. Ya, kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus itu kakinya diikat. Kenapa? Sebab kalau imam besar itu mati di ruang Maha Kudus itu, tidak boleh ada orang datang masuk ambil mayatnya gitu. Tidak boleh. Ini ruang benar-benar ruang Maha Kudus yang tertutup. Caranya gimana? Ditarik itu talinya kok dia mati. Karena kemungkinan mati sangat besar. Kalau salah itu. Salah melakukan tugasnya di situ, mati, tidak ada ampun. Loh, apakah Tuhan kejam? Tidak. Tapi itu untuk menggambarkan betapa kudusnya Tuhan itu. Sehingga kita tidak boleh sembarangan masuk. Imam besar membawa ke dalam ruang Maha Kudus itu dan mempersembahkan korban itu di hadapan Allah untuk mengampuni dosa sendiri dan dosa umat. Nah, demikian juga Yesus Kristus. Ya, dia mati, bangkit, naik ke surga, menghadap Bapa karena kita. Nah, itu dituliskan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus datang mati di atas Golgota, memberikan korban itu seperti imam besar yang membeli korban, lalu dia masuk, dia bangkit, dia naik ke surga menghadap Bapa untuk kita. Jadi lihat bagaimana ya Yesus itu melakukan segala sesuatu itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk kita. Betapa kasih yang besar ini telah diberikannya kepada kita. Bahkan sampai masuk ke surga, bukan hanya untuk menerima kemuliaan bagi diri sendiri, tapi dia datang kepada Bapa itu untuk kita. Menghadap Bapa untuk kita. Nah, bulan ini adalah bulan di mana kita nanti akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga di tanggal 26 kalau tidak salah ya. Kita mengingat Yesus datang naik ke surga bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menerima kemuliaan, bukan hanya untuk itu, tapi dia datang, dia pergi ke surga untuk kita. Yang dibuatnya adalah menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, dalam rumah Bapa banyak tempat, katanya. Banyak tempat. Jadi
pengertian menyediakan tempat ini bukan membuat surga. Oh, dia buat surga, surga sudah ada sejak kapan? Sejak kekal. Ya, seperti Allah itu kekal, tidak ada awal dan akhirnya. Begitu juga dengan tempat kediamannya. Jadi Yesus datang ke bumi ini, dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, ini menjadi jaminan gitu. Ya, jadi jaminan bahwa kelak ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Bapa, kita dijamin untuk ke surga. Ini tempat yang disediakan Tuhan. Dengan apa? Dengan darahnya sendiri dia beli tempat itu. Dia tebus itu untuk siapa? Untuk kita. Ini jaminan gitu. Ya, mari kita pegang teguh. Ini supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Nah, ada orang Kristen takut mati. Kenapa? Belum yakin bahwa surga itu jadi tempat di mana Yesus sudah beli untuk kita. Dia nggak yakin. Ya kok mati masuk surga? Ini kan menakutkan gitu. Ya, setiap orang yang sadar bahwa neraka itu kekal, tidak akan main-main hidupnya. Dia akan ketakutan. Tapi setiap orang yang sudah percaya bahwa neraka itu tertutup bagi orang yang percaya. Dan tempat yang disediakan di dalam surga itu, yang telah disediakan Yesus Kristus, menjadi jaminan bagi orang percaya kita akan menghadapi kematian tidak dengan rasa takut. Kenapa? Karena kita pasti, kalau semua kita akan mati. Mau hidup terus di dunia? Saya enggak mau, enggak. Baru-baru ini saya baca di sebuah artikel gitu. Di Jawa Tengah ada seorang yang umurnya itu 146 tahun. 146 tahun. Enak. Dia sudah kepengen mati, dah mati-mati. Ya ternyata dia juga orang Kristen gitu. Karena dia sudah menyiapkan pusaranya itu ada salibnya. Mau 146 hidup. Saya bayangkan betapa bosannya hidup seperti itu. Betapa sedihnya hatinya. Lihat istrinya mati, anak-anaknya semua mati. Bahkan cucu-cucunya banyak yang mati. Temannya siapa? Udah tidak punya teman lagi. Lebih baik pulang ke surga kan? Karena surga itu kepastian. Kenapa? Sebab Yesus sendiri mengadakan penebusan itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua, dia naik ke surga menjadi pembela, menjadi juru syafaat, menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Sehingga kita jamin bahwa doa yang kita panjatkan di dalam nama Yesus Kristus adalah doa yang pasti sampai kepada Bapa. Dia menjadi pembela kita, ya, jadi juru syafaat yang memberikan kepada kita jaminan bahwa semua doa kita sampai kepada Bapa itu, ibadah kita juga sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena dia sudah ada di sana untuk menjadi juru syafaat bagi kita. Bukankah ini sebuah sesuatu yang harusnya yang membuat kita ini orang yang paling bahagia gitu. Nah, kan fokus kita itu kan selama ini bagaimana kita jadi kaya, makmur dalam dunia ini. Itu bagus, itu baik dan harus. Ya, jangan sampai punya harapan, enggak apa-apalah saya miskin di dunia ini, yang penting nanti di surga. Itu Pantekosta kuno. Ya, orang-orang Pantekosta dulu itu punya nyanyian itu kan, biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Mau? Jangan mau. Ya, harapan kita di bumi ini kita hidup dalam damai sejahtera, diberkati Tuhan dan mati masuk surga. Karena Tuhan sudah jamin itu. Semua doa kita didengar oleh Bapa. Dan yang menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus itu
menjamin doa kita dijawab oleh Bapa. Ya, sekali lagi hari Jumat yang lalu sudah disinggung di dalam KDP itu komunitas doa ya, bahwa Yesus itu mengajarkan doa itu bukan hanya kita diajar minta-minta saja. Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Bapa. Itu sebabnya dia mengajar kita berdoalah demikian, kata Bapa kami di surga. Itu sebuah hubungan yang akrab. Dan Yesus sudah melakukan itu. Dia sudah mendahului itu. Dia masuk ke dalam surga untuk menjadi perantara sehingga kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Luar biasa. Ini yang kedua. Ya, jadi yang pertama dia memberikan korban. Yang kedua dia jadi juru syafaat. Dia menjadi perantara, menyediakan tempat untuk kita di surga. Dan yang ketiga adalah imam besar itu setelah selesai melakukan upacara dalam ruang Maha Kudus itu, dia keluar. Dia ada di pintu kemah itu dan dia mengangkat tangan memberkati umat Israel. Ini langkah terakhir dari upacara yang dilakukan oleh imam besar itu setahun sekali. Berkat itu disampaikan setelah dosa diampuni. Setelah Yesus masuk ke ruang Maha Kudus itu, lalu dia keluar lagi. Dan itulah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Untuk apa? Untuk memberkati umatnya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan begini, Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kapan itu terjadi? Kapankah ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa? Itulah saat dia datang kembali. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan. Artinya keselamatan itu jadi nyata gitu. Sekarang sudah selamat, iya. Saya yakin saya sudah selamat. Kapan? Waktu saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Itulah saatnya di mana saya menerima keselamatan itu. Tapi itu belum nyata. Ya kenapa? Karena saya masih sakit di dunia ini. Saya masih mengalami masalah. Belum nyata gitu. Ya saya masih di dunia ini dan bisa mati. Tapi keselamatan yang Yesus kerjakan itu akan menjadi nyata pada saat Yesus datang kembali. Atau kalau kita mati duluan sebelum Yesus datang, saat itulah kita mengalami keselamatan secara penuh. Kita ada di surga, itu keselamatan yang menjadi nyata. Ya, kita sudah mencapai tujuan iman kita waktu kita percaya. Tapi akan menjadi nyata ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu dikatakan juga di dalam 1 Timotius 6 itu ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, turutlah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ada saat di mana Tuhan akan menyatakan dirinya datang kembali, satu hari yang penuh bahagia. Puji Tuhan, inilah yang akan dilakukan Yesus pada akhir zaman ini. Jadi korban yang Yesus berikan di atas Golgota itu menjamin kita bahwa kelak kita akan bertemu dengan Dia tanpa dosa lagi. Kita sudah diampuni dengan sempurna. Ini jaminan bagi kita untuk ketika Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Dia. Namun bahwa
jaminan ini tidak menghilangkan kewajiban kita. Tidak. Jangan kita merasa menerima keselamatan itu dengan masa bodoh gitu. Ya, yang penting pasti saya nanti ketemu Tuhan. Lalu hidup sembarangan. Oh tidak. Ya, Alkitab tidak mengajarkan itu. Kita punya kewajiban-kewajiban dalam keselamatan kita. So, itu ada ayat di Filipi mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti lalu keselamatan itu mesti kita kejar. Sudah diberikan. Tapi itu mesti dikerjakan gitu. Dengan apa? Dengan hidup benar. Ya, ini ada beberapa yang saya temukan dalam ayat-ayat tadi. Ya, ayat-ayat yang tidak sempat kita baca tadi. Meninggalkan kefasikan, hidup bijaksana, adil. Ya, ini kan hidup yang harus kita lakukan gitu. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, rajin berbuat baik, beribadah. Ya, Ibrani 10 ayat 25 itu saya catat begini. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini kita masih hidup dalam kewajiban gitu. Jangan menerima keselamatan itu dengan masa bodoh. Ya sudahlah, ya pasti Tuhan selamatkan saya. Kita hidup dengan sukacita, hidup tanpa aturan, hidup dengan bebas. Ya, kita bebas memang dari dosa, tapi kita tidak bebas berbuat dosa. Kita bebas dari ikatan dosa yang benar. Jadi masih kita punya kewajiban menantikan kedatangan Tuhan itu dengan meninggalkan kefasikan. Mari hidup bijaksana, mari rajin berbuat baik. Ya, bukan untuk membeli surga, tapi sebagai tanda syukur kita kepada dan beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang lebih sungguh lagi. Ya, saat itu kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tak ada seorang pun yang tahu, tapi sudah pasti makin dekat. Sudah pasti yang tidak akan makin jauh gitu. Orang kalau jalan itu ke satu tujuan itu makin lama kan makin dekat. Itu juga dengan umur kita kan. Umur kita itu tambah. Ya, usianya tambah. Ya, nanti tahun depan tambah lagi. Tapi sesungguhnya umur kita itu berkurang. Ya, kalau kita ditentukan misalnya usianya 70 tahun. Ya, sekarang 69, tahun depan sudah 70, kan makin kurang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi itu pasti datang. Sudah makin dekat. Sebab itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kata Tuhan, karena kita tidak tahu saatnya. Jangan lengah. Ya, saya bersyukur karena Tuhan itu buat sesuatu itu. Kenapa? Dengan pandemi, atau ada virus corona yang membuat kita itu harus jaga-jaga. Nah, tapi salahnya kita jaga-jaga supaya jangan tertular virus. Tapi pernahkah kita jaga-jaga berpikir begini, ini masanya sudah makin dekat dan Tuhan buat situasi dunia ini yang menakutkan. Apa mesti saya buat? Apakah saya akan makin dekat dengan Tuhan? Karena ketakutan itu mendorong kita untuk makin dekat dengan Tuhan, atau kita sibuk menjaga diri supaya jangan tertular, jaga kesehatan, sampai kita lupa menjaga hati kita untuk Tuhan. Jangan-jangan pandemi ini diizinkan Tuhan untuk menyaring kita. Ya, disaring orang-orang yang setengah-setengah, yang tidak sungguh-sungguh, makin terlempar jauh. Makin terlempar jauh gitu. Karena sibuk, ketakutan, akhirnya udah masa bodoh gitu. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh.
segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang Tuhan izinkan datang, jangan-jangan itu merupakan cara Tuhan untuk menyaring kita, menyaring jemaatnya. Sehingga jemaat yang murni akan makin murni, yang setengah-setengah, yang tidak sungguh-sungguh akan terlempar keluar. Yesus akan datang segera. Dia akan datang lagi. Dia akan keluar dari ruang Maha Kudus itu untuk memberkati umatnya. Yaitu saat dia datang. Berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi yang pasti itu makin dekat. Sebab itu berjaga-jagalah. Salib, yaitu menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Sehingga keselamatan itu pasti. Tapi itu tidak membebaskan kita dari kewajiban untuk memelihara hidup dalam kekudusan, menjaga hati kita ya dengan sungguh-sungguh, sehingga saat dia datang ya kita akan penuh keberanian, kita tidak takut. Kapan dia datang kita tidak takut. Ada orang takut kan kalau Tuhan Yesus datang, kalau boleh nanti sajalah 100 tahun lagi gitu. Kenapa takut? Berharapkah kita Tuhan segera datang? Berdoakah kita seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu itu, Maranatha, datanglah Tuhan. Amin.